Jadi Mbak Sumi makasih udah kasih kita inspirasi dan hiburan. Sering-sering ya ke sharing time. Nanti saya kasih tahu ke orang SCTV. Saya juga nggak pernah masuk TV, sama kita. Nanti kalau Mbak Sumi duluan masuk TV ngajak-ngajak saya. Tentang masalah ninggalin sholat. Sebetulnya saya nggak setuju orang bilang ninggalin sholat karena sibuk. Karena yang membuat kita nggak sholat itu bukan karena kita hektik, bukan karena kita sibuk, bukan karena kita capek. Kita ninggalin sholat karena emang Allah nggak mau ketemu sama kita. Kenapa Allah nggak mau ketemu sama kita? Faktornya banyak. Salah satu yang paling sering itu adalah karena dosa-dosa. Jadi kalau kita pun sholatnya itu kayak nggak ketemu Allah. Kan ada orang yang tetap sholat, tapi dia nggak ngerasa dapat apa-apa dalam sholatnya, nggak ada feel-nya gitu. Sholatnya cuma gerakan aja, nggak ada khusyuknya, nggak ada rasa iman kepada Allah, nggak ada rasa dekat dengan Allah. Itu kan sama kayak nggak ketemu kan, cuman hadir tapi nggak ketemu. Kayak ibarat kita datang ke tempat orangnya tapi nggak ketemu orangnya. Nah itu orang yang sholat tapi nggak khusyuk. Jadi kalau kita nggak sholat atau sholat tapi nggak khusyuk, itu emang ada hijab antara kita dengan Allah. Dan hijab itu dalam bahasa Al-Quran disebut dengan ron. Dan hijab itu letaknya di sini. Bukan di depan kita, bukan di mata kita, tapi di hati kita. Kalla bal rona ala qulubihim. Sungguh di hati mereka ada penutup, ada hijab. Dan hijab itu adalah dosa-dosa. Jadi Mbak Sumi, saya, kita semuanya pernah ada di titik itu ya. Ketika kita nggak sholat atau kita sholat tapi nggak khusyuk, coba jangan evaluasi kegiatan kita dulu. Apalagi kegiatan Mbak Sumi itu Masya Allah bagus semua. Kuliah, kerja, dan itu semuanya baik kan. Kalau diniatkannya untuk mencari ilmu, diniatkannya untuk mencari rezeki yang halal, itu malah jadi ibadah buat Mbak Sumi. Itu sendiri adalah sebuah kebaikan, amal solih. Jadi nggak mungkin amal solih menghalangi kita dari amal solih. Nggak mungkin satu kebaikan menghalangi kita dari kebaikan yang lain. Faktornya bukan itu kata saya. Mungkin ada kelalaian-kelalaian yang kita nggak sengaja, yang membuat hati kita sedikit demi sedikit tertutup. Lama-kelamaan rasanya ibadah mulai nggak nyaman. Setelah nggak nyaman mulai diremehkan. Setelah diremehkan benar-benar ditinggalkan sampai nggak ada keinginan sama sekali. Dan itu tuh bertahap teman-teman. Jadi setiap kali kita udah mulai merasa ibadah kita nggak nyaman, sholat kita udah buru-buru, atau sholat yang pendek sekalipun cuma 2 rakaat tapi nggak khusyuk, berarti kita harus banyak-banyak istighfar. Min awalil khair an tatruka syarr, kata para ulama. Awal dari semua kebaikan itu adalah tinggalkan dosa. Jadi Mbak Sumi, teman-teman sekalian, ini juga muhasabah buat diri saya sendiri. Kita kayaknya emang gak cukup istighfar sehari 100 kali kayak Nabi. Nabi itu istighfar 100 kali gak punya dosa. Gak punya dosa aja 100 kali, 70 sampai 100 kali. Dan istighfar Nabi sekali aja itu lebih powerful daripada 1000 kali kita. Karena istighfarnya itu mindfulness banget gitu. Kalau kita kan istighfarnya istighfar lisan doang kan, nggak mindfulness kan, astagfirullah. Tapi di pikiran dan hati kita nggak terlibat kan. Jadi kalau Nabi aja yang nggak punya dosa 100 kali sehari, harusnya kita nggak boleh kurang dari 1000 kali teman-teman. Kalau teman-teman istighfarnya kurang dari 1000 kali dalam sehari, udah bisa dipastikan ibadah kita terganggu loh. Jadi jangan salahin aktivitas kita, salahkan diri kita yang kurang istighfar. Istighfar itu harus dipaksain. Makanya kemana-mana bawa ini. Kalau kalian susah pakai ini, kalau pakai ini kan suka lupa kan. Baru putaran kedua ngerasa udah 7 putaran ya. Kalau pakai ini, apalagi pakai tangan kan susah kan. Kalau kalian lagi naik motor pakai ini, gimana caranya? Kan jadi gini, susah, ngerem mendadak, hilang lagi. Tangan juga gitu, jadi memang lebih enak pakai kayak gini. Ini hanya alat, dan ini nggak bid'ah. Sama kayak orang azan pakai ini, bid'ah nggak? Enggak, karena ini hanya alat pengeras suara. Ini alat untuk menghitung. Dulu para sahabat berhitung dengan zikir mereka pakai batu-batu yang disusun. Kalau sekarang kita udah lebih mudah, tidak perlu pakai batu yang disusun, tinggal pakai butiran tasbih yang disusun, atau justru tasbih digital yang nggak perlu disusun, tinggal dipencet.
bawa kemana-mana, jadi kayak aksesoris daily life-nya kita, udah lifestyle-nya kita, sambil nyetir, sambil di nganggur, sambil ngapain, nyicil aja dikit-dikit. Mungkin cuma dapat 10 nggak apa-apa, nanti dapat 10 lagi, pas lagi kosong bisa dapat 100. Kalau bisa dawamkan sehari nggak boleh kurang dari 1000 kali istighfar. Untuk apa? Untuk membuka untuk membuka penutup yang ada di hati kita, hijab yang ada di hati kita. Karena cuman itu yang menghalangi kita dari Allah. Kenapa? Karena sholat itu nggak berat. Berat nggak sholat aslinya? Nggak berat, ringan banget loh ibadah sholat itu. Ketimbang dengan aktivitas kita yang lain yang begitu hektik itu, sholat nggak ada apa-apanya kan? Jadi kita bisa kuliah 2 jam jarak tempuhnya, kita bisa kerja bahkan malam-malam, kita bisa melakukan olahraga sampai berkeringat, sampai capek banget, tapi kita nggak mampu sholat. Itu kan aneh. Sementara sholat itu nggak sampai 2 jam, cuma 5-10 menit. Sholat itu nggak sampai berkeringat, ringan sekali dilakukan, tapi nggak mampu. Nggak mungkin penyebabnya karena kita nggak mampu, karena kita sibuk. Nggak, penyebabnya cuma satu, Allah nggak pengen ketemu kita karena kita terhijab. Dan yang membuat hijab itu bukan Allah, kita sendiri. Sehingga Allah nggak mau ketemu kita di balik hijab. Allah pengen ketemu kita tanpa hijab. Maka runtuhkan dulu hijab-hijab dosa, nanti Allah pengen ketemu sama kita. Jadi Mbak Sumi, coba Mbak Sumi dawamkan sekarang istighfar 1000 kali sehari. Dan 1000 kali setelah saya hitung, kalau bacanya astagfirullah, 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 itu kurang lebih sekitar 15 menit doang kok. Nggak lama ini. Sambil jalan boleh, nggak perlu waktu khusus. Nanti Mbak Sumi kalau udah 40 hari melakukan istighfar, saya yakin Mbak Sumi akan mendapati keadaan sholat Mbak Sumi jauh lebih baik daripada sekarang. Karena saya juga pernah ngalamin hal yang sama. Semua kita mungkin punya pengalaman yang sama. Tinggal sekarang solusinya juga sama, istighfar aja. Banyak-banyakin istighfar. Kalau ngerasa lagi bikin dosa berat banget, ya tambah istighfarnya. Taubat dengan taubatan nasuha. Nanti hadiahnya, hadiah pertama yang paling mulia yang Allah berikan kepada hambanya adalah dia bisa bertemu Allah di dalam sholat. Itu hadiah terindah. Sebelum dikasih materi, sebelum dikasih kebahagiaan hidup, itu mah bonus-bonus aja. Hadiah utama bukan itu. Hadiah utama adalah iman, hidayah, sholat, itu hadiah utama. Materi, kebahagiaan hidup, keluarga, segala macam, itu hadiah bonus. Allahu a'lam.